Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Nah, kita ini sudah masuk membahas perkara yang membahagiakan manusia, perkara-perkara yang menyelamatkan manusia. Yang paling tinggi ini, yang pertama kali tahapan manusia kalau pengen bahagia, kalau pengen selamat, tobat kepada Allah. Tobat. Ini tobat Bapak-bapak, perkara yang menyelamatkan. Pengen selamat. Dosa udah pernah dikerjain dari zaman muda sampai sekarang, dosa terus. Pengen selamat tapi jangan sampai kena imbas tuh dosa yang kita kerjain. Sebab imbasnya perbuatan dosa menyebabkan kita hidup lelah, hidup sulit, hidup sengsara, hidup menderita. Jadi pokoknya semua penderitaan yang kita alamin di dunia itu ada sangkut pautnya dengan dosa. Ada sangkut pautnya dengan dosa yang kita lakukan. Makanya kalau kita dijahatin sama orang, dijahatin sama tetangga, dijahatin sama teman dekat, itu jangan kita langsung marah kepada yang bersangkutan. Coba teliti kembali, mungkin karena dosa-dosa yang masa lalu, akibatnya sampai temen deket nipu kita, sampai temen deket ngelaguin kita, sampai tetangga deket jahat sama kita. Itu karena perbuatan dosa. Itu kesengsaraan yang datang kepada kita, baik yang datangnya dari orang-orang terdekat kita. Kalau kita mau renungin, itu sebabnya adalah dosa-dosa kita. Makanya kalau nggak pengen kena imbasnya, segera bertobat. Kalau kita bertobat, nyesel kita, minta ampun kita kepada Allah, nggak mau ngulangin lagi hal-hal yang begitu, Allah bakal ampunin, bakal terima tobat kita, bakal Allah hapus tuh penderitaan-penderitaan yang bakal terjadi, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Makanya tahapan seseorang yang pengen bahagia, pengen selamat, itu tobat. Kapan tobat itu diterima? Kapan saja. Pagi, siang, malam. Pintu tobat dibuka terus selama matahari belum terbit dari barat. Nah itu ya. Nah, diantaranya lagi yang paling kuat untuk tekankan nama kita Bapak-bapak, kata Imamul Haddad di sini katanya, ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal muta'akkid al-muhim, di antara perkara yang menguatkan dan lagi penting dalam hidup nih Pak, ada perkara penting. Ini yang harus kita kerjain. Jadi yang kagak penting-penting udah tinggalin dah. Kosongin pikiran kita, hati kita dari perkara yang kagak penting. Mana perkara-perkara yang paling penting, yang paling dikuatkan sama agama? Kata Imam Haddad, al-ikthar minal istighfar. Banyakin dah istighfar, banyakin minta ampun. Kalau kita banyak istighfar, banyak minta ampun, ini tahap menuju bahagia. Tahap menyelamatkan diri kita dari kebinasaan. Tahap awal keluar kita dari kemelut kesengsaraan. Banyakin istighfar. Jadi istighfar kita masih sedikit. Apalagi istighfar cuma sembahyang doang 3 kali. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Udah sedikit. Kalau bisa ditarget. Tiap hari punya kerjaan, agenda istighfar tiap hari jangan kurang 1000. Kalau kita banyak dosa nih, istighfar banyakin 1000. 1000. Makanya orang-orang kayak kita udah wayahnya, udah waktunya megang tasbih tuh, yang cetrik gitu, cetrik. Gimana tuh istighfar? Ya, dari lubuk hati kita, tapi lisan ngucap, tapi lubuk hati kita sertain, barengin. Astagfirullahaladzim. Mulut ngomong, hati minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Perbanyak istighfar Pak.
Ya, ini kalau kita pengen selamat dari imbas akibat fatal dosa-dosa yang lalu yang pernah terjadi, tapi sampai saat ini masih enjoy, udah berbuat dosa tapi enjoy aja. Nanti ke depan bakal terjadi itu. Sebelum terjadi nyeselin di hati kita, ngemis sama Allah, minta ampun. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Banyak istighfar. Apalagi ini bulan Rajab, ulama katakan syahrul istighfar katanya. Rajab ini bulannya istighfar. Yang kita dianjurin tuh baca habis sembahyang Isya ya, sama subuh. Para salaf dulu, orang-orang soleh, habis sembahyang Isya dan habis sembahyang subuh, mereka secara serentak bareng-bareng zikir bersama. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub. Itu jangan ditinggalin tuh habis sembahyang Isya sama habis sembahyang subuh. Kalau bisa sih enak mah bareng-bareng dipandu langsung sama imam. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya rabbi. Namanya zikir berjamaah. Bagaimana hukumnya itu? Bid'ah. Hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, istighfar. Ya, kita berjamaahkan biar orang tahu apa sih bacaan istighfar yang populer di bulan Rajab. Kan kalau yang belum tahu, yang kagak ngaji nggak tahu camatnya. Kalau yang ngaji dikasih tahu, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bahkan kalau Nabi tuh ngucapin itu bapak-bapak bukan bulan Rajab doang. Setiap kali duduk ngaji baca itu. Ngaji nih, majelis ilmu Nabi gelar sama bareng-bareng sama sahabat. Habis ngaji ini sebelum bubar, itu kata sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan, sungguh aku pernah menghitung setiap kali Nabi duduk di satu majelis sebelum tinggalkan majelis, mereka sama-sama bareng. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah gitu ya. Jadi ini Pak, kalau pengen bahagia ya, keluar dari kesengsaraan hidup dunia dan akhirat, diantaranya prioritaskan dalam hidup hal-hal yang penting, diantaranya adalah memperbanyak istighfar. Jadi Pak, kalau kita lagi ngomong astagfirullahaladzim dibarengin sama hati kita, Allah bilang sungguh kata Allah gitu, ini hambaku dia yakin punya Tuhan pengampun. So kenapa? Sebab dia bilang Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampuni aku. Berarti dia tahu punya Tuhan pengampun, makanya dia ngomong. Coba kalau dia nggak punya keyakinan Tuhan maha pengampun, nggak mau tuh ngomong Rabbi ighfirli. Dia putus asa, Tuhan nggak ngampun dosa dia. Padahal wa ana aghfiru dzunub jami'a, aku ampuni dosa semuanya. Yang penting ngaku aja, ngaku Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni aku. Yang kedua tambahin Pak, warhamni, ya Allah kasihani aku. Nih Pak, kita kalau nggak dikasihani sama Allah, udah habis dibasmi kita, udah habis. Sebab orang berbuat dosa kan seolah lagi nantangin Tuhan. Tuhan, nih saya dosa nih. Mana azab, mana murka, begitu. Makanya kita minta warhamni, ya Allah kasihani aku. Bahwa kita ini orang dhaif ya. Masya Allah, orang lemah. Gempa aja gempa, orang udah pada berhamburan keluar dari gedung. Ketakutan. Baru gempa dikit doang. Memang kita lemah. Warhamni. Makanya minta, ya Allah kasihani aku, istighfar banyakin. Mudah-mudahan kita bisa wiridin ya bapak-bapak, istighfar banyakin dah, biar dapat ngapusin dosa, nyesel di hati kita ya, sambil kita janji tekad yang bulat nggak mau ngulangin lagi dah. Bab dosa semakin hari semakin bikin kita jauh sama Allah, makin hari bikin kita dibenci sama Allah, naudzubillah. Makanya banyak-banyak ucapkan Rabbighfirli warhamni wa tub. Ini kudu dipopulerkan ya, dipopulerkan, dipiralkan, disyiarkan di masjid-masjid ya. Hukumnya sunnah, bulan Rajab gini ngucapin gitu, zikir berjamaah ya, nggak ada larangan. Makanya kita kalau dapat berita-berita informasi ilmu-ilmu dari grup-grup, jangan langsung percaya.
Dipertimbangkan dulu nih ilmu sama nggak sama orang-orang dulu, sama nggak sama Imam Ghazali, sama nggak sama Imam Al-Haddad. Kalau nggak sama, lebih baik abaikan, ya, abaikan, buang jauh-jauh. Sebab zaman sekarang nih banyak berseliweran ilmu-ilmu di grup-grup, ilmu berseliweran di handphone, sehingga orang kadang-kadang lebih percaya berita di handphone sama dari ngaji. Dulu ngajarin kalau Rajab puasa, datang informasi di grup, puasa tidak sunnah di bulan Rajab. Langsung dia nggak puasa. Dulunya dia puasa. Kenapa? Karena dia mendapatkan ilmu yang tidak ada penanggung jawabnya. Siapa yang tanggung jawab ilmu di handphone? Di handphone mana ilmu nggak ada nurnya, Pak, nggak ada cahayanya, nggak ada pembawanya, cuman seliweran gitu aja. Apalagi yang nge-share orang yang kagak pernah duduk di majelis, yang nge-share orang yang kagak punya guru, cuman kerjanya nge-share. Di guru nggak punya, pesantren kagak pernah, duduk di majelis nggak pernah, nge-share doang. Namanya kalau dalam bahasa Arab namanya ilmul gil wal gol, ilmu yang katanya aja. Dia dapat katanya dari orang, di-share lagi. Makanya sekarang banyak orang udah kagak ngerajain puasa Rajab. Karena apa? Banyak berseliweran berita-berita fitnah agama. Nah, ini bahaya. Tapi kalau kita baca di dalam kitab-kitabnya ulama-ulama kita, sekelas Imam Ghazali, sekelas Imam Al-Haddad, ulama yang nggak diraguin lagi keulamaannya, kesolehannya, ketakwaannya, kewaliannya, itu menganjurkan kepada kita puasa Rajab. Menganjurkan kepada kita perbanyak istighfar, lebih-lebih bulan Rajab terkenal syahrul istighfar. Tanemin nih Pak, tanemin di bulan Rajab ini, bulan 6, tanemin istighfar sebanyak-banyaknya. Semoga apa? Bulan diterima taubat, bulan diterima permohonan ampun. Nah itu ya, istighfar disuruh perbanyak. Karena sekarang kita zikir berjamaah aja bid'ah katanya. Zikir berjamaah bid'ah, padahal dalam hadis dijelasin majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum. Berarti satu kaum kan banyak. Yazkurunallah, zikir bareng-bareng sama Allah. Illa haffat al malaikat, kecuali itu tempat dilingkari oleh malaikat. Wah, temennya nggak tanggung-tanggung. Ya, bukan lagi camat setangsel, lurah setangsel yang ikut nimbrung. Malaikat ngikut nimbrung. Kita kalau bikin muludan di Masjid Hidayah, yang datang lurah setangsel atau camat setangsel, kayaknya udah wah bener. Ini bukan camat, bukan lurah. Yang kumpul malaikat ikut bareng. Masya Allah, mantap tuh majlis. Kenapa? Yang hadir lurah setangsel, camat setangsel. Hebat, bangga kita. Ini bukan lurah lagi, malaikat ikut nimbrung ngumpul. Kalau perkumpulan dikumpulin malaikat, pasti itu kumpulan Allah ridho. Kenapa? Malaikat yang datang. Tapi kalau lurah setangsel, camat setangsel, belum tentu. Kan begitu. Makanya ketika orang berzikir bersama, kumpul para malaikat, berarti Allah ridho banget nih. Apa? Sampai malaikat yang hadir. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, itu tempat ditutupin sama rahmat Allah. Masya Allah, yang di tempat itu turun berbagai karunia-karunia Allah, kasih sayang Allah, Allah kasih anugerah, Allah kasih hadiah, Allah kasih hidayah, Allah macam-macam rahmat. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, wa dzakarallahu fiman indah, Allah sebut nama mereka di sisi Allah, disebut. Si anu datang, si anu hadir, si anu berzikir, si anu nimbrung, si anu bergabung, disebut. Wa nazal al-sakinah, Allah turunkan ketenangan. Coba dah, kalau kita lagi zikir, lagi ngaji sampai bareng, timbul kedamaian di hati kita. Jadi kalau kita lagi ngaji, zikir, ada kedamaian, itu bentuk kasih sayang Allah. Tapi kalau zikir, ngaji, nggak damai hati kita, nah itu hati kita ada masalah berarti. Ada masalah. Sebab janji Nabi, orang kumpul dalam zikir, dalam majlis, Allah bikin damai hatinya. Ketika nggak damai juga hati di majlis, nah artinya masalah berarti. Harus dipaksa juga. Pertama, awalan paksa dulu. Paksa terus. Dan lama-lama jadi terbiasa, jadi damai, tentram. Terus Pak,
Di antara su'ul adab. Su'ul adab itu kurang ajar kalau dalam bahasa Arabnya. Su'ul adab bahasa Arab, bahasa kita ya kurang ajar. Di antara kurang ajar ya, makmum tuh kalau berjamaah, ketika imam ngajak zikir berjamaah dia kabur. Dia meninggalkan tempat. Itu kurang ajar tuh. Itu ahlul bidah tuh. Jadi kalau pengen tahu ahlul bidah siapa sih? Orang kalau habis sembahyang zikir berjamaah dia kabur. Itu ahlul bidah. Kenapa? Sebab Nabi bilang, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kamu lagi kalau kamu lewat di taman sorga, ikut bergabung, ikut nimbrung, ikut terlibat. Kalau kamu lewat taman sorga, lagi lewat nih, tiba-tiba ada taman sorga, ikut bergabung. Sahabat tanya, "Wa mariyadul jannah?" Apa itu taman sorga? Majalisul zikir. Majelis zikir, majelis ilmu. Itu lagi lewat. Bagaimana kalau udah di situ? Udah di situ, bukan lagi lewat, lagi nimbrung duduk bareng, ada majelis zikir, kabur malah, pergi malah. Nah, itu ahlul bidah namanya kata Nabi. Jadi kalau kita zikir berjamaah nih bareng-bareng imam, sebagai makmum sunnahnya beradab. Bagaimana? Jangan tinggalkan tempat dulu, ikut zikir bersama imam. Kecuali itu imam apa-apa dibaca ya. Yang kagak-kagak sunnah di dalam wiridan habis sembahyang dibaca, ini dibaca, ini dibaca, ini dibaca, ini dibaca. Itu mah kelamaan namanya. Ya, boleh itu kita tinggalin ya. Ini mah zikir-zikir yang inti habis sembahyang, kayak istighfar, kan inti. La ilaha illallah syarika lahu 10 kali habis maghrib subuh kan inti. Allahumma ajirni benar 7 kali kan inti. Ayat kursi itu inti. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Inti semua itu mah doa. Inti itu kalau kita udah keburu bangun sebelum imam bangun, hukumnya makruh ya Pak. Dibenci sama Allah. Iya, kecuali itu mah kita ada uzur ya. Emang perut mules kalau ngikut zikir bareng keburu berak di masjid. Ya itu mah kudu keluar, bener nggak? Iya, itu mah yang halang-halangan namanya uzur, beda lagi kasusnya. Ini mah uzur kagak apa kagak. Ada majlis zikir di masjid kabur. Ada majlis ilmu habis sembahyang pergi. Sembahyang maghrib ngikut, zikir pergi. Habis sembahyang maghrib ada zikir, ada pengajian, kabur. Itu ahlul bid'ah namanya. Kecuali itu mah ada halangan, ada uzur ya. Emang lagi kurang sehat, pulang, kalau lagi mules perut pengen buang air, keluar, itu mah dimaklum adanya. Atau ada hajat mendesak ya. Kalau pengajian maghrib di sini Pak, malam Senin, pengajian maghrib malam Senin, itu pengajian bagus. Emang apa? Waktunya maghrib mau subuh. Orang-orang soleh itu 2. Waktu yang berharga buat mereka 2. Nggak mau ditukar sama dunia sama isi-isinya, nggak mau. Orang soleh sampai begitu. Mana? 1 habis maghrib sampai isya. Habis maghrib sampai isya. Nggak mau. Nggak mau diganggu. Saatnya mereka buka toko pun, buka toko dagang gitu. Ya, kalau maghrib isya tutup. Mau buka juga, ntar habis main isya. Maghrib nggak mau dah. Buka toko, maghrib tutup tokonya. Ngapa? Mau ngidupin ibadah. Kalau maghrib bukan waktunya bisnis cari duit. Kalau sekarang kan maghrib memang buka bajar sengaja. Ya enggak? Yang kagak yang kagak dagang aja, ya cuman nonton dong itu, belanja kagak asal muter aja kan itu ya. Itu kan kerjaan orang magrum namanya. Orang kurang sehat, kalau dalam rohani itu kurang sehat. Dagang kagak, belanja kagak, asal muter aja nonton bajar. Orang kagak sehat itu. Udah mana usianya udah 50 tahun ke atas masih begitu modelnya. Lah bagaimana mau bahagia hidupnya nanti? Justru orang dulu dagang aja tutup kalau maghrib. TV aja tutup. Pokoknya yang hubungan-hubungan sama dunia nggak ibadah tutup maghrib. Pokoknya maghrib bisa waktu mahal, nggak bisa dituker sama dunia, tutup. Maksa juga mau dagang, ntar habis sisa. Begitu orang-orang soleh mah. Ya, yang kedua habis yang subuh, sampai terbit matahari nih kayak begini pengajian. Makanya Nur Hidayah ini pengajian bagus, maghrib sampai isya, ramein. Subuh sampai terbit matahari, ramein. Kenapa? Waktu mahal itu. Ahli kubur yang udah pada meninggal dunia, mereka berharap minta waktu, ya Allah hidupin saya dong, maghrib aja deh saya hidupin sampai isya. Kenapa? Pengen sembahyang, pengen baca Quran, pengen hadir ngaji. Kenapa? Waktu mahal, waktu istimewa, waktu mulia. Apalagi nih, udahnya waktunya mulia, bulannya bulan Rajab lagi. Wah, berlipat-lipat ganda Pak.
Maghrib sampai Isya. Isya sampai subuh sampai terbit matahari. Hari biasanya mulia. Bagaimana bulan Rajab? Rajab kan termasuk Asyhurul Hurum, bulan mulia. Yang Allah bilang di Quran tuh, minha arba'atun hurum. Bulan ada 12, 4 hurum. Hurum apa sih? Hurum itu terhormat, mulia. Ini ada 4 bulan mulia. Mana yang 4 mulia? Nabi yang bilang, Nabi sampaikan. Ya, salasat mutawaliyah, 3 yang beriringan. Bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Wa wahidun fardun, 1 menyendiri. Rajab namanya. Ini nih bulan Rajab. Dikenal dengan Syahrul Asab, bulan berlimpahnya rahmat Allah. Pengen dapat rahmat Allah, ini bulan Rajab nih. Hidupin maghrib sampai Isya, hidupin subuh sampai terbit matahari. Itu mau zikiran, mau baca Quran, mau istighfar, mau sholawat, mau duduk ngaji, sama. Itu semua namanya zikir semua. Jadi zikir itu bukan cuma sekedar megang tasbih, la ilaha illallah. Kagak, ngaji zikir, baca Quran zikir, sholawat zikir, istighfar zikir. Waktunya subuh sampai terbit matahari, waktunya maghrib sampai Isya, bulan Rajab berlipat-lipat ganda. Petaninya petani kalau mau nanam tanaman, ya mau bercocok tanam, itu petani yang lihai itu kadang-kadang dia cari bulan-bulan tertentu yang pas buat bercocok tanam. Ada tuh bulan-bulan tertentu kalau kita nanam jagung, nanam palawija, hasilnya bagus. Kenapa? Karena keterkaitan sama waktunya itu. Itu bercocok tanam buat negeri dunia, ada bulan-bulan tertentu. Tanya dah petani dah. Ada itu bulan-bulan bagus buat nanam ya. Iya. Kayak orang nebang bambu aja nggak asal tebang, bener nggak? Ada tuh waktu-waktunya yang bagus. Kalau kita tebang tuh bambu bagus jadi tua gitu. Asal main tebang kan bambu tua jadi muda. Itu karena pengaruh waktu gitu. Itu bercocok tanam buat negeri dunia begitu. Bagaimana bercocok tanam buat negeri akhirat kita? Ada waktu-waktu yang ajaib buat nanam. Maghrib sampai Isya, subuh sampai terbit matahari. Iya. Bulan Rajab nih termasuknya. Banyakin istighfar, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak istighfar nih Pak, bulan Rajab kita targetin. Misalnya kan selama Rajab nih kita ucapin istighfar ya. 1000 tiap hari kita baca begitu. Ya Allah. Besok Ramadan kita pesta. Sebab apa? Sebab Ramadan itu nggak bisa dadakan Pak, harus ada persiapan. Kan besok kita mau tempur. Ramadan mau tempur kok Rajab, Sya'ban masih santai-santai aja. Besok kita Ramadan mau tempur lawan hawa nafsu, nggak ada persiapan. Nggak ada pemanasan dari bulan Rajab, gimana mau sukses? Kadang-kadang terawih baru seminggu udah berhenti, bener nggak? Ada nggak orang habis terawih baru seminggu udah berhenti? Ya, masih 3 minggu lagi terawih masih udah sepi langsung. Ramainya malam pertama, kedua, ketiga, kesononya udah langsung sepi, tepar semua. Emang apa? Ya agak persiapan bulan Rajabnya. Coba kalau persiapan mas, sebulan full terawih, sebulan full baca Quran, sebulan full tahajud, sebulan full, ya nggak? Puasa. Kadang-kadang puasa aja bisa jebol kalau nggak ada persiapan, bener nggak? Lah puasa cuma 3 hari, jebol 27 hari. Udah gitu cerita lagi di kuburan, lagi pengajian lebaran. Kita mah puasa cuma 3 hari, jebol 27 hari. Lalu seneng amat, bangga banget. Bangga amat ya gitu ya. Nah ini nih ya. Ini nih bulan Rajab, bulan persiapan. Kalau ulama salah bilang Rajab nih bulan nanem nih. Tanem dah kebaikan sebanyak-banyaknya. Tanemin istighfar. Kalau bisa ditargetin Rajab nih Kak, kudu hatam istighfar 10.000 begitu. Quran hatamin begitu. Sholawat baca, kenapa? Tanemin, sedekah, amal soleh, berbagi bulan Rajab. Ntar datang bulan Syaban tinggal nyiram, nanemnya udah siramin. Ya enggak? Siramin, udah siramin. Ntar Ramadan tinggal panen. Jangan Ramadan baru mulai nanem. Ramadan baru mulain mau puasa, Ramadan baru mulain mau traweh. Ntar coba dah liatin. Ntar kan 3 hari dia kelas kayak gitu berhenti langsung. Cuman 3 hari doang. Lah terawih ngelanjut. Udah rada sepian kita jadi apa? Awang-awang. Lah ngikut orang prank, ikut prank semua jadinya. Kan begitu ya. Ini bulan persiapan Rajab. Bulan nanem. Sya'ban roah nanti bulan nyiram. Ramadan bulan panen kita.
Ya, jadi bapak-bapak, perkara yang menyelamatkan kita nih, hidup di kita nih yang paling penting kalau kita pengen selamat, pengen bahagia, kata Imamul Haddad, Abdul Haddad di sini katakan banyakin istighfar. Kita punya Nabi aja bilang, saya nih kata Nabi, setiap hari itu lebih dari 70 kali bahkan 100 kali lebih saya istighfar. Nabi, ya Allah, istighfar 100 kali lebih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Lebih Nabi 100 kali sehari. Emang Nabi punya dosa apa sih? Enggak punya dosa. Tapi menunjukkan istighfar ini mulia. Sampai Nabi yang mulia kerjaannya istighfar. Apalagi kita banyak dosa, banyak kesalahan. Daripada kita sibuk ya baca berita ini berita itu yang mempengaruhi kacaunya hati kita, kotornya hati kita, mendingan kita tutup handphone kita, berita-berita politik, berita-berita dunia, jangan mau tahu dah, karena bakal ngotorin hati kita. Udah istighfar aja. Bapak kalau kita istighfar nih, Allah yang bilang wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum yastaghfirun. Allah nggak bakal menyiksa satu kampung, satu negara kalau masih ada Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad udah nggak ada, Allah juga tetap nggak bakal menyiksa. Wahum mustaghfirun, selagi masih banyak yang istighfar. Bahkan tanda-tanda orang soleh adalah wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur mereka beristighfar. Pak, sebelum subuh istighfar, amalan yang paling afdol. Tanda-tanda kesolehan secara apa? Secara lengkap disebutkan sama Allah dalam Al-Quran. Di antara tanda-tanda orang soleh, wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur mereka beristighfar. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.